Satu video, Bapak Ibu boleh cek video ini, dan itu adalah masa depan. Judul videonya singkat saja videonya. Namanya American Dream. Masa depan atau mimpi atau cita-cita Amerika. Di situ udah kelihatan Bapak Ibu. Siapa yang mengendalikan Amerika dalam video itu yang singkat itu tahu semua. Maka kenapa keluar uang kertas, kenapa emas kita habis, dalam video itu nanti Bapak Ibu bisa simpulkan. Dulu uang kita di backup dengan emas. Setelah di backup dengan emas, hilang emasnya, tinggal peraknya. Di backup dengan perak. Sekarang perak sudah habis, tinggal timahnya. Timah tak ada lagi, pakai apa lagi? Tak ada pakai apa-apa, Pak. Dan itu dikuras semua, habis. Sehingga tidak ada lagi backup. Uang Bapak Ibu kalau robek dan tidak ada guna. Kasus kemiskinan itu memiskinkan. Jadi bukan miskin otomatis, tapi dimiskinkan. Dan Bapak Ibu tahu salah satu harapan kaum Yahudi memiskinkan, yang kedua mempunahkan. Yang dipunahkan apa? Manusia. Dimiskinkan dulu. Setelah dimiskinkan, apa yang dikatakan oleh penguasa, orang miskin ini pasti akan ikut. Bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi hidup kita, rumah tangga kita, puasa kita. InsyaAllah kita semua yang hadir husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, selalu kita berdoa semoga Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah murahkan rezekinya, kemudian istiqamah, insyaallah husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini Bapak Ibu kita mencoba mengkaji buku tipis. Ada buku dari karangan Imam Al-Ghazali, bukunya tipis, judulnya Asnaful Maghrurin. Buku ini berjudul tentang orang-orang yang tertipu. Namanya Asnaful Maghrurin. Golongan-golongan yang tertipu di dunia. Golongan-golongan yang tertipu ini, kata Imam Al-Ghazali, kelak golongan-golongan seperti ini, itu adalah golongan-golongan yang akan menempuh atau mendapatkan bagiannya kelak di hari kiamat. Kenapa Imam Al-Ghazali menuliskan kitab ini? Bukan tanpa alasan. Ada alasannya, ada. Merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang cinta terhadap dunia. Posisi dunia itu dan zaman itu di masa para sahabat, di mata para sahabat, di mata para tabi'in, di mata para tabi'in itu tak layak seperti debu yang ada masanya pergi. Ada masanya pergi. Bahkan kata Ibnu Athaillah, dunia itu fana. Fana kata dia. Yang tertipu dengan kefanaan, berarti itulah orang-orang yang magrur, orang-orang yang bodoh. Tapi ada orang yang sadar bahwa dunia ini fana, gitu. Dunia ini fana. Sehingga kefanaan dunia ini dipandang oleh Imam Al-Ghazali akan sirna pada masanya. Sehingga kalau dikatakan akan sirna pada masanya, berarti tergantung pada orangnya.
Apakah dia sadar bahwa dunia ini akan fana atau tidak? Termasuk diri kita sendiri. Makanya ada yang hidup, ada yang mati. Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu, amatana thnataini wa ahyaitana thnataini. Kami matikan 2 kali, kami hidupkan 2 kali. Amatana tznatain wa ahyaitana tznatain. Uniknya ketika Allah menghidupkan dan mematikan, di situ sebenarnya logikanya sudah dapat. Kalau mematikan dan menghidupkan berarti ada yang datang, ada yang pergi. Dan yang datang pasti akan pergi. Dan yang pergi ini kelak akan kembali dengan model yang berbeda. Disinilah kemudian cara Imam Al-Ghazali memahami. Maka disebutlah kitab ini judulnya Asnaful Maghrurin. Saking banyaknya kelak orang yang akan tertipu oleh dunia. Saking banyaknya orang kelak yang akan tertipu dengan dunia. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, ad-dunya yaghurruk. Kata Imam Syafi'i, ad-dunya mugharrak. Dunia itu akan menipumu. Kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya yaghurruk. Dunia menipumu. Makanya dibahasakan oleh para syair itu, waddahru kalbahri la yanfaqu dha kadar wa inna ma safuhu bainal wara' luma'. Jadi dunia ini diibaratkan itu, orang yang berada di dalam dunia itu, kalau dia suci bersih aman, kalau dia kotoran itu seperti zakadarin. Orang yang di dunia itu seperti lautan, Pak. Jadi ketika orang itu bersih, dia akan aman di dalam lautan itu. Tapi kalau dia menjadi kotoran di dalam laut, bapak buang saja sampah di lautan itu zakadar, kata para ulama. Kenapa? Apa yang disebut dengan zakadarin? Dia seperti kotoran. Kotoran itu tidak perlu dibersihkan, nanti dia bersih sendiri. Dia akan menyingkir secara kesendiriannya. Maka kata Imam Al-Ghazali, orang yang di dunia itu harus seperti itu. Kalau dia mau selamat di dunia, jadilah yang bersih. Kalau dia tak mau jadi yang selamat, maka jadilah kotoran. Maka kelak dia akan tersingkir sendirinya. Orang yang baik sekalipun mati, tapi mati dia meninggalkan kebaikan. Orang yang buruk mati, tapi buruknya meninggalnya atau matinya meninggalkan keburukan. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Maka kata Imam Al-Ghazali membagi buku yang tipis ini. Sangat tipis bukunya. Asnaful Maghrurin dibagi pada 4 bagian. Satu kata Imam Al-Ghazali, ghururul kafir. Tertipunya orang-orang kafir. Yang kedua, ghururul abidin. Tertipunya orang-orang ahli ibadah. Jadi bukan hanya sekedar orang kafir saja yang tertipu. Ahli ibadah pun bisa tertipu. Saking menikmati ibadahnya, dan itu bisa membuat dia tertipu. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, ada disebut dengan ghururul ulama. Ghururul ulama. Kalau bahasa lainnya, ini ada kaitan dengan ulama yang tertipu. Ulama yang tertipu dengan dunia. Itu yang ketiga. Kemudian ada namanya ghururul mutasawwifin. Tertipunya orang ahli tasawuf. Nah, ini lain lagi ceritanya. Dan ini kemudian oleh Imam Al-Ghazali dibagi. Nah, dalam poin yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada namanya ghururul kafir. Tertipunya orang kafir. Tertipunya orang kafir kata Imam Al-Ghazali terbagi pada 2 hal. Kata Imam Al-Ghazali, tertipunya orang kafir terbagi pada 2 hal. Yang pertama, ghururul kafir bid dunya. Tertipunya orang kafir dengan dunia. Nah, ini penting untuk dipahami. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pertanyaan kepada kita begini. Kenapa si anu itu tidak Islam tapi kaya dia? Enak hidupnya. Karena hidupnya cuma di dunia. Karena di akhirat dia tak punya tempat. Kata Imam Al-Ghazali, orang kafir itu hidupnya di dunia. Di akhirat dia nggak punya tempat. Dan ini tipu daya yang harus diberikan kepada mereka. Maka apapun yang mereka minta di dunia Allah kabulkan. Apapun yang mereka minta di dunia ini Allah kabulkan. Kayakan kami, kaya dia. Dapatkan kami ini, dapat dia. Berarti kami harus seperti mereka. Ya, kafir dulu. Kan tidak mungkin kita kafir duluan untuk menjadi kaya itu. Karena mereka tidak percaya dengan konsep Tuhan, itu tidak percaya. Orang kafir tidak percaya dengan Tuhan. Sehingga disebutlah namanya kafir. Itu arti daripada nama dia kafir, menutupi. Saking tak percayanya kepada Tuhan, dia tutupi diri dia daripada kebenaran tersebut. Maka disebut dengan kafir. Nah, orang yang menutupi diri dia daripada kebenaran dan menutupi diri dia daripada Tuhan, dalam bahasa Arab disebut dengan kafara.
menutupi. Cover buku. Itu kan udah jadi bahasa Inggris. Dari bahasa Arab jadi bahasa Inggris. Cover. Itu bahasa Inggris cover. Bahasa Arabnya apa? Kafir. Au kafara. Artinya apa? Menutupi. Yang ditutupi apa? Diri dia. Yang ditutupi adalah diri dia. Yang ditutupi apa? Kebenaran. Dan ada orang yang bersama orang kafir yang juga ikut menutupi diri dia daripada kebenaran. Namanya nifaq, munafik. Dan itu orang yang juga ikut menutupi diri dia daripada kebenaran. Tapi uniknya tidak seluruhnya, sebagian. Nu'minu bi ba'di wa nakfur bi ba'd. Beriman kepada sebagian ayat Al-Qur'an dan kafir kepada sebagian ayat Al-Qur'an. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Kita ambil poin yang pertama. Kata Imam Al-Ghazali, poin yang pertama adalah ghururul kafir, tertipunya orang-orang kafir. Fa awwalu ma nabda bihi ghururul kafir wa huwa qisman. Dan dia terbagi dua. Minhum man gharrathul hayatud dunya. Di antara mereka ada yang tertipu akan dunia. Nanti ada ilajuhu, bagaimana cara menyelamatkannya. Kemudian yang kedua, wa minhum man gharrahu billahil gharur, yang memang ditipu oleh Allah. Sengaja Allah buat, Allah tipu daya mereka. Ada orang kafir yang tertipu dengan dunia, ada orang kafir yang memang ditipu oleh Allah dan sengaja ditipu. Wa amal ladzina gharrathumul hayatud dunya wa humul ladzina qalu an-naqdu khairun minan nasi'ah. Ini singkatnya dulu. Kata Imam Al-Ghazali, adapun orang yang tertipu, orang kafir yang tertipu dengan dunia tadi, mereka katakan, ini dikatakan sama mereka, sama Imam Al-Ghazali, an-naqdu khairun minan nasi'ah. An-naqdu itu apa artinya? Harta, Pak. Fulus, duit. Jadi pikiran dalam otaknya orang kafir itu, kalau ndak duit, ndak ada. Duit, 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 duit. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, ini ndak rasis deh. Begitu memang keadaannya. Apa yang dilakukan oleh sebagian golongan gitu. Kita ambillah cara hidupnya Cina. Bagaimana filosofi Cina itu? Seperti itulah, Pak. Bagaimana filosofinya orang ekonom barat, begitu Pak. Bapak Ibu kalau belajar ekonomi, itu ada buku ekonomi itu, arti ekonomi itu mencari keuntungan sebesar mungkin. Mau halal kek caranya, mau haram kek enggak mikir. Yang penting kami untung. Kalau kami jualan tidak untung berarti itu enggak jualan. Kalau kami berbisnis tidak untung berarti enggak bisnis. Jadi dalam pikiran itu cuma satu pikirannya, untung, 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 untung. Maka bahasanya an-naqdu khairun minan nasi'ah. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini selain daripada harta, itu tidak ada. Makanya kenapa orang hari ini berlomba-lomba pengen kaya, karena dalam prinsip mereka an-naqdu khairun minan nasi'ah. Dan uniknya umat muslim ikut-ikutan. Umat muslim kaya itu apa hukumnya? Wajib. Umat muslim kaya hukumnya wajib. Ya wajib di sini ketergantungan ya Bapak Ibu. Jangan dipahami, oh berarti kami harus kaya. Bukan. Arti wajib di sini agar umat muslim itu tidak injak orang. Kenapa Nabi? Kalau orang bilang Nabi itu miskin. Kalau saya salah Pak, Nabi itu tidak miskin. Nabi itu kaya. Kalau miskin tidak mungkin mahar dia itu 40 ekor. Unta itu tidak mungkin. Tapi cara Nabi untuk mendapatkan harta itu dengan cara yang halal. Kaya tapi dengan cara yang halal. Bukan berarti Nabi memikirkan dunia, bukan. Tapi bagaimana Nabi memberikan contoh kepada kita, umat muslim itu harus kaya, tapi cara kayanya dengan cara yang benar. Bukan salah. Tapi para sahabat ada yang miskin, Pak Ustaz, sengaja memiskinkan diri. Karena ada hadis Nabi mengatakan, orang miskin cepat masuk surga. Kenapa orang miskin cepat masuk surga? Hisapnya sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa Abdurrahman bin Auf pengen miskin itu? Itu salah satu alasannya adalah karena biar cepat dihisapnya. Cuman kan tidak miskin-miskin. Pohon kurmanya banyak. Ada orang jual kurma busuk. Saking pengennya miskin. Dibeli tuh Pak. Kurma busuk itu tadi dengan harga yang tinggi. Disimpanlah di gudang. Ini karena keinginan jadi orang miskin. Karena merujuk kepada hadis Nabi. Orang miskin cepat masuk surga, hisapnya sedikit. Tapi setelah dia dapat kurma busuk tadi, disimpan di gudang. Ditaruhnya Pak di gudang. Karena sudah dibelinya,
Singkat cerita, datang tetangga, negara tetangga sedang dilanda penyakit yang obatnya cuma satu daripada kurma busuk. Dibeli 3 kali lipat. Jadi tak jadi miskin. Itu kalau orientasinya Tuhan. Kalau orientasinya Allah. Sekarang kan tidak. Orientasinya bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar. Itu konsep ekonomi. Berbeda dengan konsep ekonomi Islam. Itu berbeda jauh. Karena konsep ekonomi Islam ada rambu-rambu yang tidak boleh dilabas. Yang tidak boleh dilibas. Yang tidak boleh diterobos. Kita ambil contoh misalkan. Trading. Pasar saham. Itu adalah satu hal, satu perbuatan atau satu program dan proyek yang sudah zahir. Sebutlah namanya yang paling terkenal misalkan George Soros, John Perkin. Ini kalau yang ahli ekonomi mesti tahu. John Perkin itu sampai diwawancara. Kenapa pasar saham itu ada? Yaitu sengaja dibuat. Sengaja dibuat. Siapa yang buat? Orang Yahudi. Apa tujuannya? Penguasaan ekonomi. Jadi cara menguasai ekonomi paling cepat itu dengan bermain pasar saham. Sehingga hari ini banyak pasar saham itu banyak. Muncul pula pasar saham syariah namanya. Nah, bentar lagi ada kontraktor syariah, laundry syariah, ada ojek syariah. Dan itu bisa saja, sangat mungkin terjadi. Kenapa demikian? Karena ini dia poinnya, Pak. Orang tertipu dengan dunia. Kata Nabi jangan salah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta terhadap dunia itu pusat permasalahannya di situ. Orang yang cinta terhadap dunia itu pusat permasalahan kata Nabi. Ra'su kulli khati'atin. Makanya kalau orang sudah cinta terhadap dunia, orang sudah cinta terhadap harta, Pak. Mohon maaf, Pak, itu yang halal pun bisa, yang haram pun bisa jadi halal. Yang haram aja bisa jadi halal. Coba bayangkan, seorang pemuda hidup pada masa Harun ar-Rasyid dengan seriusnya, Pak, pengen cepat kaya. Setelah dia mencoba mengemis, apa kata dia? Ternyata mengemis itu lebih mudah dapat duit. Sehingga pemuda ini melakukan ngemis setiap hari, Pak. Rumahnya bertingkat, orangnya kaya, punya kuda, punya onta. Pada masa itu yang punya kuda, yang punya onta pasti sama dengan orang yang punya Pajero, yang punya Fortune, yang punya Robicon, itu sama, Pak. Artinya dia sudah punya kuda, sudah punya onta, tapi kok masih mengemis? Apa jawabannya? Ketika ditanya, ternyata mengemis itu lebih mudah dapat duitnya ketimbang kerja, katanya. Kerja belum tentu ada yang beli kalau berdagang. Tapi kalau mengemis sudah jelas dapat. Setelah dia keliling dari pasar ke pasar ternyata dikumpulkan pendapatannya banyak. Apa kata dia? Lebih baik aku mengemis daripada kerja. Coba bayangkan. Ketahuan sama Harun ar-Rasyid kemudian dimiskinkan oleh Harun ar-Rasyid. Dan itu terjadi pada masa Harun ar-Rasyid saja sudah terjadi. Apalagi pada masa yang sekarang. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, percaya atau tidak percaya, yang namanya perkembangan cara mendapatkan uang itu dari yang sifatnya fisik menjadi non fisik. Dari yang sifatnya duit itu jelas maka akan jadi tak jelas. Maksudnya bagaimana, Pusat? Nah, hari ini kita pakai uang kertas, besok kita pakai uang elektronik namanya. Dan itu sudah menjadi cara untuk menguasai dunia ini oleh kaum Yahudi. Itu difikirkan bagaimana caranya. Dicari celahnya, Pak. Ada namanya dulu Bitcoin. Dan itu akan menjadi proyek untungan. Proyek untungan. Kata Ustaz Mustafa Umar dalam diskusi kami. Kata beliau suatu masa akan terjadi namanya duit digital. Jadi duit digital ini orang tak lagi pakai uang kertas. Orang tak pakai lagi transaksi. Sekarang tuh udah begitu, Pak. Pergi ke mall pakai kiris, masih mending kiris kan. Tapi kalau pakai yang lain, di Saudi juga sudah pakai bukan kiris tapi ada nama yang lain. Dan itu bisa digunakan. Kelak orang tak pakai lagi pegang itu. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu, perusahaan yang membuat nanti uang digital itu perusahaan Yahudi. Dan perusahaan Yahudi itulah yang akan mengkontrol masuk dan keluarnya uang di muka bumi ini, di dunia ini. Inilah cara mereka untuk menguasai dunia. Nah, saya petik sedikit sejarah Bapak Ibu. Di dalam satu video, Bapak Ibu boleh cek video ini, dan itu adalah masa depan. Judul videonya singkat saja videonya. Namanya American Dream. Masa depan atau mimpi atau cita-cita Amerika. Di situ udah kelihatan Bapak Ibu. Siapa yang mengendalikan Amerika dalam video itu yang singkat itu tahu semua.
Maka kenapa keluar uang kertas? Kenapa emas kita habis? Dalam video itu nanti Bapak Ibu bisa simpulkan. Dulu uang kita di backup dengan emas. Setelah di backup dengan emas, hilang emasnya, tinggal peraknya. Di backup dengan perak. Sekarang perak sudah habis, tinggal timahnya. Timah tak ada lagi, pakai apa lagi? Tak ada pakai apa-apa, Pak. Dan itu dikuras semua, habis. Sehingga tidak ada lagi backup. Uang Bapak Ibu kalau robek dan tidak ada guna. Uang kertas itu kalau sudah robek tidak ada guna. Uang timah kalau sudah patah tidak ada guna. Kalau dulu emas 1995 dijadikan cincin Pak sama orang. Ada uang yang 500 emas warna kuning itu yang tahun 1995. Itu kalau seandainya itu rata-rata dijadikan cincin. Karena masih ada backupan emasnya. Habis Pak, dikuras. Cara mereka melakukan untuk karena cinta terhadap dunia tadi, untuk mengambil dunia tadi, maka semua cara akan mereka buat. Dulu orang transaksi jual beli offline, sekarang online. Jadi unsur penipuannya lebih banyak mana? Online apa offline? Yang offline saja banyak tipu dayanya, apalagi yang online. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini membeli online kemudian ditipu orang, tidak usah menggerutu. Karena memang sudah sunnahnya begitu. Pasti akan ada tipu daya dalam transaksi jual beli itu. Apalagi kalau transaksi jual belinya online. Sangat mudah Pak. Mau protes kemana? Mau protes ke Shopee. Mau protes ke waralaba yang lain dan lain sebagainya. Tidak bisa Pak. Kita tidak bisa protes. Kalaupun protes kita hanya lewat WA. Lah kalau diputuskan WA-nya selesai. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Padahal dalam transaksi jual beli ada sunnah yang harus ditingkatkan. Sunnahnya apa? Tawar menawar. Bapak masuk mall, boleh tidak tawar menawar? Tapi kalau Bapak masuk di pedagang yang ada di luar, Bapak tawar serendah mungkin. Kalau bisa, gratis-gratis. Nah, coba bayangkan. Jualan gorengan pun masih bisa ditawar. Gorengan 1.500, 1.000 aja lah Pak. Nah, coba bayangkan. Orang yang jual pedagang kaki lima itu keinginannya cuma satu. Bisa makan saja sudah cukup. Orang yang di mall Pak, itu tidak cari makan. Di mall itu tidak cari makan. Di mall itu untuk pengembangan ekspansi. Yang punya tidak ada di situ. Yang di situ tuh pekerja semua. Sementara pedagang kaki lima yang ada di sini, itu mereka semua yang punya. Dan yang penting anak kami sekolah, yang penting kami bisa makan. Tapi yang di sana enggak. Sama dengan Indomaret dan Alfamart. Pertanyaannya Alfamart dan Indomaret itu untuk apa? Cari makan kah? Cari hidup kah? Untuk anak sekolah kah? Atau untuk ekspansi dia? Ah, begitu Pak. Cara berpikir. Artinya apa? Kembali kepada poin tadi. Kata Imam Al-Ghazali, itu dia yang disebut dengan tipu daya dunia itu begitu. Dan diberikan kepada orang kafir. Makanya di orang Cina itu Pak, ini saya kasih tahu satu Pak, dalam buku Cina itu, tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Salah satu yang harus dilakukan oleh anak muda Cina, itu adalah berdagang. Sampai bank Cina itu akan berikan bunga yang serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Pokoknya kalian boleh pinjam kepada bank Cina nih, dengan bunga yang serendah-rendahnya, dengan catatan Anda berdagang. Dengan catatan Anda berdagang. Hanya diberikan kepada orang-orang mereka dengan serendah-rendahnya. Tapi ke yang lain tidak. Makanya hutang kita tidak selesai-selesai. Hutang kita ini tidak akan selesai Pak. Sulit selesainya. Kenapa? Sudah banyak. Kasusnya sudah banyak. Dan kembali kepada poin. Karakter orang yang hubbud dunia, cinta dunia dan ditipu oleh dunia ini, karakternya rakus. Apa namanya Bapak Ibu? Rakus. Ini tidak enak kalau sindir-menyindir subuh-subuh ini kan tidak enak. Rakus Bapak Ibu. Rakus itu dalam bahasa Arab ada dua. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Akhlaqiyah. Apa kata dalam kitab tersebut? Yang namanya rakus itu ada dua. Satu tama, yang kedua hirsun. Kata para ulama, arti hirsun itu asyaddu minat tama. Hirsun itu rakus. Tapi rakusnya dia lebih rakus daripada tama itu sendiri. Kira-kira kalau tamak itu sudah rakus atau belum? Orang tamak itu sudah rakus atau belum?
Sudah rakus. Ada yang lebih rakus daripada itu. Namanya hirsun. Nah, kalau boleh kita sindir sikit, kita sindir sikit lah. Kasus Pertamina misalkan. 968 triliun misalkan. Itu kan kasus yang unik itu Pak. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. 1 triliun saja. Tidak usah jauh-jauh 900. 1 T saja. Kira-kira 1 triliun. Itu bisa menghidupkan berapa banyak orang miskin. Berapa banyak Pak? 1 T. Oh jauh betul Pak Ustadz 1 T. Ya udahlah kalau jauh betul 1 T. 100 miliar lah. 100 miliar. Anggaplah satu kepala keluarga itu 1 miliar. Berarti sudah berapa orang? 100 orang Pak. Kalau 1 triliun. Berarti berapa orang? Jadi mohon maaf. Kasus kemiskinan itu memiskinkan. Jadi bukan miskin otomatis. Tapi dimiskinkan. Dan Bapak Ibu tahu salah satu harapan kaum Yahudi. Dia ada 2 harapan yang terpenting dari kaum Yahudi itu Pak. 2. Ini Yahudi ya, bukan bicara Bani Israel. Tapi Yahudi. 2 Pak harapannya. 1 memiskinkan. Yang kedua mempunahkan. Yang dipunahkan apa? Manusia. Contohnya apa? Covid. Contohnya Covid. Itu bisa jadi bagian daripada pemunahan Pak. Yang kedua memiskinkan. Dimiskinkan dulu. Setelah dimiskinkan. Apa yang dikatakan oleh penguasa. Orang miskin ini pasti akan ikut. Kita ambil contoh. Yang paling sederhana. Kami ini orang tak mampu Pak Ustadz. Tak mampu kami. Yang sering datang kepada kami ya si Anu itu. Jadi kalaupun dia minta dipilih. Karena dia sering ngasih kami duit. Kami pilih. Mau dia munafik dia, mau dia penipu dia, mau dia pendusta dia, mau dia koruptor dia. Karena dia yang kasih kami duit, ya kami pilih. Betul apa salah? Begitu Pak. Sehingga konsep ini serius. Memiskinkan. Maka konsepnya Yahudi itu memiskinkan. Dari memiskinkan kelak mempunahkan. Jadi kenapa Israel mau menghancurkan Gaza? Poin yang lainnya adalah mempunahkan. Coba bayangkan, dan itu serius. Tidak main-main. Dilakukan. Yahudi punya satu harapan yang tertinggi. Membuat jumlah manusia di muka bumi ini semakin sedikit. Semakin sedikit. Maka tak salah. Kemungkinan akan muncul wabah yang lain. Penyakit yang lain. Sangat mungkin Pak. Sangat mungkin. Apa contoh yang lain? Ada contoh yang ada. Berapa banyak makanan hari ini. Yang diberikan, disuntikkan oleh Yahudi. Oleh mereka itu. Dengan obat-obatan, kimia dan lain sebagainya. Yang harusnya jangka hidup orang 63 tahun bisa jadi 50. Yang dulunya nggak pernah penyakit jantungan, umur 50, 40 sudah jantung. Penyakit jantung, penyakit ginjal. Dan itu faktornya apa? Makanan Pak. Makanan. Jadi kalau dikaji dalam kajian seperti ini, keinginan Yahudi itu Pak. Menguasai dunia. Cinta mereka terhadap dunia. Maka kata Imam Al-Ghazali, ghururul kafir. Apa salah satunya guru-guru kafir tadi? Cinta terhadap dunia. Orang kafir ditipu dengan dunia. Tertipu oleh dunia. Makanya kenapa dalam otak mereka tuh pokoknya duit. Karena penguasaan ekonomi bagi mereka bisa melakukan segala hal. Jadi kalau sudah menguasai ekonomi, semua bisa dilemahkan. Kembali pada poin yang kedua. Di dalam poin yang kedua, wa minhum man gharrahu billahil gharur. Yang kedua ini adalah orang yang ditipu oleh Allah. Atau mereka sengaja ditipu oleh Allah. Atau mereka melihat poin penting dari hal tersebut. Kita lihat. Dalam poin yang kedua tadi. Apa kata mereka? Kata Imam Al-Ghazali. Ada orang yang ditipu oleh Allah karena memang tak percaya kepada Allah. Orang kafir tidak percaya kepada Allah. Ditipu oleh Allah. Apa maksud ditipu oleh Allah? Allah berikan semua yang mereka inginkan. Ambil. Apa yang kalian mau? Ambil. Sehingga ada pertanyaan Pak. Jadi kalau kami mau kaya bagaimana? Kafir. Kalau mau kaya, kafir. Ini terjadi di Irlandia Pak. Seorang peneliti mengatakan begini. Dalam penelitian dia. Semakin tinggi tingkat ateis satu negara, semakin sejahtera negara tersebut. Dulu Indonesia ini mau dibuat begitu Pak. Mau dibuat begitu. Tahun 1950-an, tahun 2015 itu muncul satu pernyataan bagaimana Indonesia ini harus banyak ateisnya. Karena tolak ukurnya dalam penelitian tersebut ketika sedang populernya
semakin tinggi tingkat keateisan satu negara, maka negara tersebut akan semakin sejahtera. Paham maksudnya Bapak Ibu? Semakin jauh kita dari agama, maka negara akan semakin sejahtera. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Artinya apa? Agama merusak kesejahteraan. Agama merusak kesejahteraan. Dan harus kita pahami baik-baik dari penelitian tersebut. Ternyata yang mereka maksud adalah agama Islam. Bukan agama yang lain. Yang mereka maksud adalah agama Islam. Jadi ini poin penting untuk kita semua. Nah, dalam pasal yang pertama Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali pada pasal yang pertama dalam judul yang tadi, Ghururul Kafir, Fiman yusyarikunal kuffar ghururuhum minal mu'minin birabbihim. Apa kata mereka? Kata Imam Al-Ghazali, ada orang-orang mukmin yang mengikuti tipu dayanya orang kafir. Maksudnya bagaimana? Bekerja sama dengan orang kafir yang ditipu oleh Allah, atau mereka menipu Allah. Ada orang mukmin bekerja sama dengan orang kafir. Bapak Ibu paham maksud ini? Orang mukmin bekerja sama dengan orang kafir. Orang mukmin awalnya percaya dengan Allah. Kalau dah kerja sama dengan orang kafir, kira-kira percaya enggak sama Allah? Masih percaya Pak Ustaz? Percaya. Kedua, kira-kira orang mukmin ini yang bekerja sama dengan orang kafir melakukan banyak kesalahan atau tidak? Sangat mungkin, Pak. Dalam konsep kafir, tidak ada namanya urusan bunga atau tidak bunga, itu tidak haram, Pak. Dalam persoalan kafir. Lah kalau diikuti oleh orang mukmin, orang beriman kok mengikuti konsep demikian? Satu. Yang kedua, orang kafir senang bekerja sama dengan orang beriman. Senang, Pak. Kenapa? Karena orang beriman itu punya aturan. Tapi mereka tidak pakai aturan. Artinya apa? Ketika berurusan dengan orang beriman, mereka aman. Tapi ketika orang beriman yang berurusan dengan orang kafir, maka kita harus ngikuti main dia. Dan ini terjadi. Bapak Ibu boleh lihat dengan kaya liciknya mereka berbisnis, siapapun mereka, orang-orang kafir itu. Mau Cina, mau Amerika dan lain sebagainya, itu adalah tujuan mereka. Komunis misalkan, kita ambil contoh, komunis. Komunis itu kalau berdagang udah gitu Pak. Tidak ada dia, mau Anda hidup atau tak hidup terserah. Yang jelas kami untung. Kalau Anda mau untung, tidak terserah, tak urusan kami. Nah, itu dia yang kedua. Yang ketiga, orang mukmin yang bekerja sama dengan orang kafir dalam urusan yang tidak dicintai oleh Allah. Orang mukmin bekerja sama dengan orang kafir dalam urusan yang tidak disukai oleh Allah. Kita ambil contoh. Yang punya, misalkan, yang punya perusahaan bir bintang. Itu orang Cina atau orang Amerika atau siapa yang punya? Yang tukang jual siapa? Orang mukmin, orang Islam yang jual, Pak. Orang jual. Uniknya lagi bukan hanya jual. Kenapa kok miras ini tak bisa dihabiskan? Tak bisa diberantas? Mungkin ada kerjasama, bisa jadi. Antara siapa dengan siapa kita nggak tahu. Kalau seandainya tidak ada kerjasama, harusnya mudah dong untuk dibasmi. Kok sampai sekarang tak bisa dihabisi? Bahkan uniknya, mereka jualan buka-bukaan, Pak. Ada salah satu swalayan di Bukit Barisan itu, pada tahun baru semalam, ditaruhnya bir bintang itu di depan toko, Pak. Di depan toko itu bir bintang ditaruhnya. Jual di diskon lagi. Itu bir bintang, Pak. Coba bayangkan. Itu artinya apa? Terang-terangan, Pak. Jual barang kayak, kalau jual barang yang haram begini bisa terang-terangan, ada apa? Titik. Pertanyaan tuh. Ada apa? Jadi kenapa kemungkaran susah dihapus, dibasmi? Bagaimana tidak orang mukmin bekerja sama? Hiburan malam misalkan. Siapa yang punya hiburan malam itu? Siapa yang punya? Kenapa nggak bisa ditutup? Kenapa nggak bisa disegel? Ya mungkin ada kerjasama. Kalau ada kerjasama susah untuk mensegel. Oh mungkin dana dari mereka. Ya susah untuk mensegel. Kalau dana dari mereka. Nah, ini penting untuk dipahami. Maka orang beriman, kalau bekerja sama, orang beriman, kalau bekerja sama dengan orang kafir dalam urusan-urusan yang seperti itu, orang beriman tersebut bisa dikatakan munafik
keluar daripada keimanannya, dia menjadi orang yang munafik, nifak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sebelum kita tutup. Ada bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Banyak yang tertipu? Ini belum. Ini masih ghururul kafir. Nanti yang banyak tertipu pada poin yang kedua, ghururul abidin. Tertipunya orang-orang ahli ibadah. Baik, itu pasal yang pertama. Kemudian ada pasal yang kedua. Nah, ini poin penting juga. Wahum man yattaqiluna ala afwillah wa yuhmiluna al-amal. Ada orang mukmin bekerja sama dengan orang kafir. Ini orang mukmin bekerja sama dengan orang kafir. Allah mengancam hidupnya orang-orang mukmin yang bekerja sama dengan orang kafir bertujuan untuk menghancurkan orang beriman. Apa jawaban orang mukmin yang bekerja sama dengan orang kafir? Jawabannya, kalaupun kami nanti bermaksiat, kan tinggal minta ampun. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini bagian daripada ghururul abidin juga. Banyak sekarang ini Bapak Ibu, orang biasa melakukan kemungkaran dan dosa dan kemaksiatan itu karena yang difikirkan dia cuma satu, Allah kan Maha Pengampun. Jadi kalaupun kami bermaksiat, kami tinggal minta ampun sama Allah. Kalau kami minta ampun sama Allah, pasti Allah maafkan. Jadi sekarang puas-puaskan dulu bermaksiat. Nah, coba bayangkan, puas-puaskan dulu bermaksiat, nanti baru minta ampun. Pertanyaannya, kita tahu sampai kapan kita hidup? Karena kita tak tahu sampai kapan kita hidup, itulah poinnya. Kenapa perintah Allah itu untuk bertaubat itu secepat mungkin. Tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah, bertaubatlah. Karena kita tidak tahu Pak, kapan mati itu kita tidak tahu. Kata Imam Al-Ghazali, orang seperti ini banyak. Mereka berharap Ghafurur Rahim. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, pasti Allah ampunkan, pasti Allah kasihi. Makanya kata mereka, ya sudah, lebih baik kami bermaksiat sekarang, enak-enakan dulu bermaksiat ini, nanti kalau sudah tua kan capek bermaksiat, kembalilah kepada Allah. Ada yang berpikir begitu demikian? Ada Pak. Ada yang berpikir seperti itu. Orang beriman, iya. Kenapa? Karena mereka menganggap Allah ini Maha Pengampun. Betul, Allah Maha Pengampun. Tapi tidak dengan bermaksiat terus-menerus kepada Allah. Dan kalimat selanjutnya itu wayuhmilunal amal. Orang seperti ini itu orang-orang yang suka meremehkan amal soleh. Orang yang suka meremehkan amal. Contoh orang yang suka meremehkan amal soleh itu Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu jangan tersinggung. Orang yang meremehkan ibadah-ibadah sederhana. Nanti ajalah sholatnya. Sholat itu bisa kapanpun. Pokoknya kalau udah bersih hati kami baru kami sholat. Kalau sudah bersih hati kami baru kami sholat. Kalau tak bersih hati kami, ya tidak akan sholat kami. Nanti ajalah berjilbabnya kalau sudah hati ini sudah cocok untuk berjilbab. Kalau belum cocok bagaimana kami mau berjilbab? Sampai sini paham ya? Nah, ini poin Bapak Ibu. Ini meremehkan amal namanya. Meremehkan ibadah. Berjilbab itu ibadah, sholat itu ibadah, puasa itu ibadah. Kenapa kok orang hari ini banyak yang tidak puasa? Kok ketika mereka tidak berpuasa kok biasa-biasa saja? Orang zaman dulu, orang tua-tua zaman dulu, kalau tidak berpuasa Pak, malu dia bergabung dengan orang puasa itu malu. Kalau sekarang tidak, terang-terangan mereka tidak berpuasa itu di depan umum. Biasa jadi makan, biasa jadi ngerokok. Kemarin itu siang. Di depan orang berpuasa, alasannya kami kerja Pak Ustaz. Makanya kami haus. Minum deh Pak, tanpa ada dosa. Sama sekali tak merasa dosa. Makanya apa yang ada dalam pikiran mereka? Nanti kan bisa diganti. Nanti kan bisa bertaubat. Nanti kan bisa dibuat lagi. Kan masih ada tahun selanjutnya. Kan masih ada tahun selanjutnya. Bisa kami beribadah. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Orang-orang yang meremehkan amal. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Dan selalu menganggap bahwa afwullah. Dan mereka yattakilun. Yattakilun. Yattakilun itu artinya mereka meremehkan atau menganggap remeh urusan-urusan dengan Allah. Bisa kok kami taubat nanti. Nah, begitu.
Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai kita pada fasal yang kedua, yaitu ghurur asatul mukminin, atau menentang orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang menentang Allah, orang-orang mukmin yang tidak sejalan dengan orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Mereka tertipu dalam urusan dunia, mereka tertipu dalam urusan kerjasama dengan orang-orang kafir, yang dengan bekerja samanya mereka dengan orang kafir tadi justru menjauhkan mereka daripada ibadah kepada Allah. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, ditakutkan orang-orang seperti ini akan muncul di akhir zaman, Pak. Ditakutkan orang-orang seperti ini akan muncul di akhir zaman. Kelak Bapak Ibu, lebih banyak orang akan mendukung Amerika ketimbang mendukung umat muslim. Bapak Ibu boleh lihat nanti mana yang paling nampak, Israel kah dengan Amerikanya, atau Gaza kah dengan orang beriman. Kita lihat nanti Bapak Ibu. Dan ini adalah poin akhir daripada yang disampaikan oleh para ulama yang membahas tentang akhir zaman. Kelak orang hanya banyak melihat kepada kekuatan Israel dan Amerika ketimbang Gaza yang kecil dan sedikit. Itu sebabnya satu saja. Hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Mudah-mudahan semakin membuat kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini semakin memberikan kesucian hati kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.